Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Hamon Rahmat dari kelas CTA 2023 dengan NIM akhir 02312. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil eh, uji akhir semester mata kuliah peralatan tambang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Mas Agus Azizi MT IPM. Untuk nomor pertama, itu ada jelaskan jenis dan fungsi dari peralatan tambang sertakan dengan gambar di bawah ini. Electric electric line, direct line ini digunakan pada tanah atau permukaan yang mempunyai daya dukung kecil sehingga ring besar tetapi kecepatan bergerak rendah dan biasanya digunakan pada alat angkut untuk membawa alat sampai ke lokasi pekerjaan. Itu untuk jenis crawling mounted drag line. Yang kedua adalah well mounted drag line. Kegunaannya drag line ini digunakan di tanah yang lembab dan tidak penuh air, kompun dan memungkinkan bergerak dengan cepat. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kegunaan adalah truck mount dragline adalah jenis dragline yang dipasang di atas truk. Ini berbeda dengan dragline yang dipasang pada alat berat lainnya seperti crawling mount atau well mount truck mount dragline digunakan untuk menggali tanah dan memuatnya pada alat-alat angkut seperti truk. Yang kedua adalah adalah shovel. Shovel untuk menggali, mengangkat, dan memindahkan material berat. Alat ini memiliki lengan dan bucket di bagian depan yang memudahkan proses penggalian, mengangkat, dan membuang material. Juga ada jenis kegunaan dan jenis shovel. Ada hydraulic shovel. Hidrolik atau phone shovel adalah alat berat yang digunakan untuk menggali, mengangkat, dan memindahkan material berat atau alat ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya memuat lapisan tanah atas dan biji besi tambang ke truk angkut, menggali tebing tinggi, memuat dengan mudah, menaikkan dan menurunkan sudut boom. Pada kedua alat ini perbedaannya adalah dari bentuk penggerak ya. Yang pertama itu dengan kaulik. Operasi dan komponen dari peralatan tambang yaitu adalah bucket wheel excavator dan Lord Haldam atau LHD dan BWE. Untuk siklus operasi komponen BWE itu ada 3 jenis cara kerja, yaitu cara kerja blok penuh, full blocking, ini gambarnya yang full blocking. Menggali ini dilakukan dengan cara memuat blok. BWE kerja dengan cara menaikkan dan menurunkan serta menjanggung lengan secara terus-menerus dengan sudut kemiringan kurang lebih 140 derajat. Cara kerja ini cocok untuk memiliki jenis ukuran BWE. Namun akan lebih baik bila menggunakan BWE jenis crown boom. Itu ada cara setengah blok. Pada kerja ini BWE bergerak ke sepanjang permukaan kerjanya saja. Yang ketiga ada cara kerja depan. Cara depan hampir sama dengan cara kerja tengah blok, hanya saja pada cara kerja depan sudut swing pada akhir permukaan kerja saja sebesar kurang lebih 55 derajat. Pemilihan ada tiga cara tersebut tergantung kepada jangkauan daripada lengan alat tersebut atau BWE tersebut. Yang kedua adalah tipe pemotongan. Ada trackpad ini bucket wheel excavator bekerja dengan cara mesin mendorong ke depan sehingga bucket menyentuh ke dalam kedalaman tertentu. Lalu roda berputar. Nah, ini akan mengenai target yang ingin digali. Kemudian ada komponen dari BWE, itu ada bucket, ada arm depan, well, belt conveyor, under charger, kemudian ada motor care, ada kabel baja, sling, gani, swing circle. Nah, alat-alat tersebut menjadi komponen penting bagi BWE karena BWE merupakan salah satu alat tambang yang sangat besar dan kegunaannya sangat efisien untuk tambang-tambang tertentu. Kemudian ada siklus kerja dari LHD.
Jadi LHD ini seperti uh, alat muat lainnya, namun biasanya digunakan pada tambang bawah tanah atau underground. Jadi siklusnya adalah kalau di sini terlihat. Jadi saya akan gambarkan di sini. Jadi yang pertama LHD ini akan bergerak kepada titik atau deposit yang ingin diambil dengan posisi bucket atau baknya ada di bagian depan, kemudian mereka ada mengeruk daripada deposit yang ingin diambil atau batuan tertentu yang ingin diambil, kemudian alat ini akan mundur kepada posisi yang sudah ditentukan untuk kemudian maju berputar ke arah masuk alat tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada komponen dari LHD-nya hampir sama ada di bawah karena LHD ini berfokus kepada fungsi untuk mengangkat bucket. Kekuatan utama daripada LHD ini untuk mengangkat deposit atau batuan tertentu. Kemudian adalah vehicles body. Ini adalah body komponen daripada tempat alat, mesin dan sebagainya atau engine daripada mesin tersebut. Nah, keunikan daripada alat tersebut karena alat ini digunakan untuk karena otomatis alat disesuaikan untuk posisi kemudi daripada operator itu menghadap ke samping. Jelaskan sistem operasi dari peralatan tambang sertakan dengan gambarnya, yaitu ada borehole drill mekanik dan ban berjalan atau conveyor. Yang pertama itu adalah operasi belt hole brake mine. Jadi yang pertama itu ada mesin dan penggerak. Mesin yang digunakan atau engine adalah diesel atau listrik. Kemudian sistem hidrolik untuk menggerakkan daripada poros bor. Kemudian adalah mekanik pengeboran atau bor berputar untuk membuat lubang. Tergantung daripada jenis lubang yang kita buat atau bor atau drilling yang kita buat. Kemudian adalah sistem kontrol sebagaimana daripada komputer, digital, GPS untuk menentukan titik koordinat dan sejenisnya. Ada mas dan boom, penahan bor secara vertikal, posisi kekuatan utama daripada alat tersebut. Kemudian adalah pengelola debu, karena sistem kerja daripada alat ini adalah mengebor batuan, otomatis akan ada serpihan debu yang keluar daripada lubang bor tersebut. Terus kemudian ada sistem keamanan sebagai fitur darurat, alarm, dan sejenisnya untuk safety daripada penggunaan alat tersebut. Kemudian adalah sistem ban berjalan atau belt conveyor. Sabuk berjalan yang fleksibel dan berputar di atas 2 atau lebih katrol. Sabuk conveyor dapat tersebut dari karet atau PVC tergantung pada kebutuhannya. Katrol roda yang bergerak dan menopang sabuk. Bingkai struktur yang menopang sabuk dan kontrol. Motor untuk yang menggerakkan daripada alat tersebut. Kemudian prinsip kerjanya adalah material diangkut oleh sabuk yang mengingatkan gerak sabuk untuk bergerak ke lokasi lanjut. Jadi fungsi utama dari pada belt conveyor adalah untuk memindahkan material. Seperti di BWE, di BWE itu ada bagian belt conveyor di mana daripada bucket BWE tersebut akan melimpahkan hasil daripada galian ke belt conveyor yang kemudian akan dilimpahkan ke bagian belakang daripada BWE. Nah, untuk kedua-dua alat ini, hole drill dan belt conveyor di dalam peralatan tambang ini, kedua-duanya itu bukan menjadi suatu alat yang wajib. Namun, contohnya belt conveyor. Jika belt conveyor sudah digunakan sebagai alat angkut, maka sangat efisien. Jika alat tersebut mati atau mengalami kendala, maka proses pengangkutan akan terjadi kendala, akan terjadi masalah. Nah, maka sebab dari itu pemilihan belt conveyor harus sangat dipertimbangkan. Belt conveyor ini juga alat angkut ini
pada dasarnya bisa menggantikan atau mengefisienkan seperti dump truck. Namun kalau dump truck ada 11 dump truck, salah satunya mati tidak akan mempengaruhi daripada cycle time, walaupun berpengaruh akan menjadi lebih lambat, namun tidak akan memperparah karena masih ada beberapa yang banyak. Kemudian kemudian ada kalau penggunaan belt conveyor jika mati maka kendala menjadi sangat besar. Selanjutnya adalah untuk CPMK yang terakhir, CPM 4 adalah buat lubang tembak di tambang bawah tanah dan juga membersih batu gantung sisa peledakan di dalam tambang bawah tanah. Selain kedua fungsi di atas, alat ini juga dapat digunakan untuk memasang sistem penyangga awal dalam tambang bawah tanah. Nah, jadi alat ini biasanya memasang ini bor baut atau baut batu yang akan menahan penyangga eksklusi ke tambang bawah tanah Pongkor atau Antam. Jadi alat ini akan mengebor bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan atau hasil dari perhitungan geotek untuk menyangga jaring-jaring ini. Yang jaring ini juga bisa disemprot untuk memperkuat, menstabilkannya. Nah, di sini eh, alat ini sangat bermanfaat karena bentuknya yang efisien sebagai penyangga, yang kemudian sebagai penyangga daripada tambang bawah tanah dibandingkan dengan penyangga konvensional lainnya yang membutuhkan ruang, sedangkan untuk yang ini tidak, karena alat ini akan menempelkan baut-baut dan baut-baut tersebut tidak membuat cukup ruang yang banyak seperti itu. Terima kasih Pak Mas Agus untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.